Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi mutlak ya. Mutlak. Simbol mutlak itu adalah dua garis bar gitu ya, dua garis bar. Nah, inilah dia. Jadi sifat pertama ini pasti semua bisa ya. Misalnya mutlak 10 berapa sih? Mutlak negatif 10 berapa gitu. 10 gitu kan. Mutlak 10 juga. Nah, jadi satu sifat yang paling dasar dalam belajar operasi mutlak adalah apapun kita mutlakkan ya, apapun kita mutlakkan, misalkanlah fx gitu. Hasilnya ini selalu positif atau nol. Itulah sifat yang pertama. Nah, pengertiannya ini bermacam-macam, kawan-kawan. Kalau kita kasih angka gitu, oke, berarti jarak dari angka ini terhadap nol gitu ya. Kalau kita belajar tentang angka, berarti jarak dari angka tersebut terhadap angka 0. Kalau belajar fungsi gimana? Misalnya x minus 2 dimutlakkan, kan harus jadi positif ya, kan harus jadi positif. Nah, bagaimana ini gitu? Oke, nah sekarang itulah yang mau kita lihat, pengertian mutlak itu secara umum ya, secara umum. Nah, kita lihat dulu berangkat dari sifat yang pertama ini. Kenapa bisa 10 mutlaknya 10, dan kenapa bisa min 10 mutlaknya juga adalah 10? Kalau ada yang bilang karena jarak tadi, oke. Apa operasinya? Gitu kan? Apa operasinya? Nah, jadi satu pengertian mutlak itu adalah karena operasi mutlak itu seperti ini. Ketika si fx tersebut adalah bernilai positif, ya kan? Ketika dia bernilai positif, dia ya udah dibiarin, dibiarin. Tapi ketika dia bernilai negatif, ini tadi positif, ya dibiarkan gitu ya. Ketika dia bernilai negatif, fx ini bernilai negatif, maka dia dikali dengan bilangan negatif. Itulah caranya supaya dia menjadi positif. Kalau 0 bagaimana? Ya 0 dibiarkan aja ya. Jadi ada dua hal yang dibiarin. Kalau si fx-nya udah positif, ya udah dibiarkan. Kalau fx-nya 0, dibiarkan. Tapi kalau dia negatif, dikali dengan angka negatif. Itulah caranya dia menjadi positif. Oke, kita langsung ambil contoh ya. Kita langsung ambil contoh. Mutlak x minus 2 misalnya gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih, kapan ini 0. Itulah langkah pertamanya ya. Step satunya adalah coba cari tahu x min 2 itu, jadi anggap dulu mutlaknya hilang gitu ya. Sekarang cari tahu x min 2 kapan 0. Kalau x-nya berapa? 2, oke. Jadi kalau x-nya 2, si x min 2 akan bernilai 0. Kemudian kita lihat di sini garis bilangannya terbagi 2. Dia ada ruas kanan, bukan ruas kanan ya, ada sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Nah, kemudian kita lihat ini sebelah kanan positif apa negatif gitu. Caranya adalah substitusi aja gitu. Di sini ada angka berapa? Ambil aja, bebas ya. Angka 10, angka 3, pokoknya di sebelah kanan 2. Angka 3 aja ya. Coba masukin kemari. 3 dikurang 2 berapa? 1 ya. Oke, 1 itu angka positif. Jadi si 3 itu udah cukup sebagai perwakilan daerah kanan. Jadi di sini udah bertanda positif. Kalau di kiri bagaimana? Coba anggap angka 0 gitu ya. 0 dikurang 2 adalah negatif 2. Berarti di sebelah kiri angka 2 ini bakalan bernilai negatif. Nah, dari situ kita udah tahu ya domainnya bagaimana. Berarti mutlak x min 2 supaya selalu positif atau supaya berlaku operasi mutlaknya ini dibagi menjadi dua fungsi. Satu dia seperti ini doang, satu lagi dikali negatif. Nah, kapan digunakan yang atas? Lihat, kalau udah positif gunakanlah yang atas. Berarti untuk x lebih sama dengan 2. Ya, satu lagi. Yang negatif ini kapan digunakan? Untuk sebelah kiri angka 2. Berarti untuk x kurang sama dengan 2. Inilah definisi mutlak yang pertama. Ya. Jadi apapun fungsinya cari tahu. Mau ini misalnya x kuadrat tambah 5 misalnya. Ya cari tahu dulu gitu. Cari tahu ini kapan 0 gitu. Kapan 0, kemudian kapan negatif, kapan positif.
Jadi kayak ngerjain pertidaksamaan ya. Jadi kerjain dulu pertidaksamaannya ini kita. Cari tahu dulu nilai dari fx-nya. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, arti mutlak itu adalah seperti ini. Yang kedua ya. Yang kedua, kok bisa sih mutlak fx selalu lebih besar sama dengan 0? Nah, ternyata caranya seperti ini. Fx dikuadratin dulu. Ini dikuadratin dulu semuanya, baru diakarin. Ya, harus kuadrat dulu baru diakarin. Nah, kita tahu hasil dari akar selalu positif. Itulah makanya apapun dimutlakkan selalu lebih besar dari 0. Karena inilah arti dari operasi mutlak itu. Jadi kalau ditulis bar gini, itu artinya kayak gini, akar dari fungsinya dikuadratin. Oke. Nah, coba aplikasikan ke minus 10 mutlak. Berarti ini minus 10-nya dikuadratin dulu jadi 100 gitu ya. Kemudian diakarin. Jadilah hasilnya adalah 10. Nah, ini harus penting ya. Ini wajib harus paham kita. Karena nanti dalam pengerjaan soal, definisi-definisi ini yang kita gunakan. Oke, terakhir. Sekarang kita mau melihat bagaimana mutlak itu kalau dalam grafik ya. Misalnya mutlak dari fx. Kan ini lebih besar dari 0. Nah, kita mau lihat ini kalau grafiknya bagaimana gitu. Nah, jadi ini sama aja grafik fx yang di bawah sumbu x itu dicerminkan ke sumbu x. Ya, di bawah sumbu x dicerminkan ke sumbu x. Nah, itulah pengertian dari mutlak kalau dalam grafik. Nah, sekarang kita lihat ya contoh. Nanti ini kita buat sebagai contoh. Sekarang grafik bebas saja dulu. Misalnya ini sumbu x, ini sumbu y. Ya, ini saya gambar sebuah kurva ya, sebuah kurva misalnya gini. Oke, gini. Ini bagaimana gambar dari ini fx ya? Bagaimana mutlak fx? Nah, coba perhatikan mana bagian grafik yang di bawah sumbu x. Ini ya. Oke, berarti ini cerminkan terhadap sumbu x. Jadi ini muncul di atas gitu. Nah, seperti inilah dia. Ini ngikut. Ini ngikut. Yang kuning inilah yang disebut sebagai mutlak fx. Oke, itu kalau grafiknya ngasal aja, sembarangan gitu. Nah, coba kita lihat ke soal yang sana ya, ke soal yang ini. Mutlak x min 2, bagaimana grafiknya itu? Ya kan, bagaimana grafik dari mutlak x min 2? Ya, kita gambar dulu x minus 2. Ini adalah sumbu x, ini adalah sumbu y. Nah, mutlak x min 2, pertama kita gambar x min 2 nya. Ini cara standarnya ya, cara standar. X min 2, gambarlah y sama dengan x min 2. Berarti kalau x nya 0, y nya minus 2 di sini. Kalau y nya kita buat 0, berarti kita dapat titik potong sumbu x nya. Berarti x nya akan bernilai 2. Nah, inilah gambar dari yang hijau ya. Itulah gambar dari yang hijau. Terus kalau dimutlakin bagaimana? Misalnya y sama dengan mutlak dari x min 2. Seperti soal ini, gitu kan? Bagaimana gambarnya ini? Lihat yang hijau ini, mana yang di bawah sumbu x? Dari 2 ke arah ini ya. Oke, itu cerminkan terhadap sumbu x. Itulah artinya kali negatif. Ya, ini cerminkan terhadap sumbu x. Berarti ini jadi ke atas dia. Iya, inilah semuanya yang pink ya. Yang pink lah mutlak dari x min 2. Jadi 3 definisi inilah yang kita gunakan nanti dalam pengerjaan soal-soal. Oke ya, itulah arti atau konsep dari mutlak. Nah, kemudian terakhir kita juga kemungkinan itu butuh sifat-sifat lainnya ya, sifat-sifat yang lain dari mutlak tersebut. Ini langsung saya tuliskan aja sifat-sifat dari mutlak. Nah, yang pertama tadi ya, kalau apapun kita mutlakin selalu nilainya lebih dari 0 atau positif ya, dan juga bisa juga 0 ya.
selalu bisa lebih atau sama dengan 0. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, mutlak itu sama aja artinya dengan yang dimutlakin dikuadratin dulu, kemudian diakarin. Nah, yang ketiga sama aja nih dengan bagian yang di bawah sumbu X dicerminkan terhadap sumbu X itu sendiri. Nah, nanti di penulisan itu mungkin banyak nanti kita temui kayak kadang seperti ini nanti. Ada mutlak gitu ya, mutlak fx. Dimutlakin lagi. Ya ini sama aja gitu ya. Ini sama aja kalau ditulis mutlaknya sekali. Ya, itu sama aja. Mutlak dimutlakin ya tetap mutlak gitu loh. Kemudian yang keempat, ini sifat perkalian. Ada A dikali B dimutlak. Berarti ini sama aja mutlak A dikali dengan mutlak B. Nah, yang kelima ada sifat pembagian, ada A per B dimutlakkan. Ini sama aja kalau dibuat sebagai mutlak A per mutlak B. Nah, kemudian yang keenam, sini aja ya. Yang keenam adalah ketika ada penjumlahan. Jadi ada A ditambah B dimutlakkan. Nah, nilainya ini pasti kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Ya, ini datang dari sifat nomor 2 ya. Itu datang dari sifat nomor 2. Oke, nomor 7. Kalau pengurangan ada A dikurang B dimutlakkan. Ini pasti lebih dari atau sama dengan mutlak A dikurang mutlak B. Ya, jadi pembuktiannya ini adalah dari sifat nomor 2. Ini coba tulis sebagai sifat nomor 2, baru kuadratkan, nanti bakalan ketahuan ini benar, ini benar. Nah, mungkin nomor 8 kadang-kala penting ya. Mutlak dari min fx misalnya gitu ya. Mutlak dari min fx. Ini kan sama aja mutlak dari min 1 dikali mutlak fx. Ya kan? Ini sama aja mutlak dari min 1 dikali mutlak dari fx. Nah, kalau mutlak min 1 berapa? 1 ya. Jadi sama aja nih, mutlak min fx sama aja dengan mutlak fx. Ya. Oh ya, hampir lupa. Ada 2 sifat lagi sepertinya. Sifat nomor 9 sini aja. Itu kalau pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan misalnya fx mutlak. Bagaimana ini bisa kurang dari suatu nilai k? Nah, ini sama aja artinya si fx tersebut harus berada di antara ya. Kalau ini kurang dari doang kan, berarti kurang dari. Sini fx-nya posisinya, kemudian di antara k dan minus k supaya dapat fx kurang dari k. Nah, kemudian yang terakhir ini juga pertidaksamaan kalau lebih dari mutlak fx lebih dari nilai k, maka fx-nya harus lebih dari k atau fx-nya kurang dari minus k. Nah, inilah dia sifat-sifatnya ya. Inilah dia sifat-sifatnya. Mungkin nanti kita coba di soal-soal.